Salah satu contohnya ketika kita berada di jalan, kita menyingkirkan batu saja untuk menghindari supaya tidak terjadinya kecelakaan, itu sudah menjadi nilai ibadah kepada kita. Itu sudah menjadi amal baik kepada kita. Itu hanya contoh kecil saja, Allah tetap membalasnya. Apalagi kita berbuat kebaikan lebih besar daripada itu, maka kita pun mendapatkan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk langkah yang pertama kali kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita, menghayungkan tangan kita menuju masjid yang kita cintai ini. Kita masih bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan ibadah yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya. Salawat merangkaikan salam tetap tercurah kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, dengan kita bersolawat mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang mana beliau telah mengajarkan kita mana yang baik, mana yang buruk. Beliau telah membukakan pintu hati kita untuk mengenal siapa itu Allah. Beliau telah mengajarkan kita ajaran-ajaran yang ada di agama Islam. Beliau telah mengajarkan kita apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pula lah yang telah membawa kita menuju dunia ini yang dibekali dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita mampu menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan landasan kita memiliki ilmu yang memang bisa untuk kita amalkan. Semoga dengan kita berselawat kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, kita senantiasa mendapatkan pertolongan beliau nanti di yaumil akhir. Itulah yang kita harapkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali khatib menghimbau kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti kepercayaan kita terhadap kuasa-kuasa Allah, kepercayaan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan kita terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menyebabkan kita senantiasa semakin rajin dalam beribadah, semakin rajin dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin terhadap kuasa-kuasa yang telah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin dalam meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, insya Allah kita akan berada di jalan-jalan orang-orang yang beriman. Insya Allah kita akan berada di jalan yang benar, di jalan yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan dunia ada namanya masa. Di saat kita menjalani hidup ini penuh dengan cobaan, maka ketika kita menjalani kehidupan di muka bumi ini ada namanya masa kebahagiaan, ada masa kesedihan, ada masa kita setengah bahagia setengah sedih. Namun ini harus kita jadikan sebagai motivasi dalam hidup kita, harus kita jadikan sebagai semangat di dalam hidup kita, bahwasanya hidup ini tidak berjalan begitu saja, tidak
tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah kita pikirkan tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan. Kita selalu diajarkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beramal, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang penuh dengan pahala, melakukan sesuatu yang betul-betul bernilai ibadah. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu memikirkan apa yang telah terjadi kepada kita, supaya kita tidak terlalu terjerumus atas apa yang telah terjadi kepada kita. Maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan. Allah mengajarkan kita berbuat kebaikan seperti dalil yang telah khatib sampaikan di awal khutbah tadi. Allah katakan di dalam Al-Quran, kalau kita berbuat kebaikan itu sekecil biji jeruk, maka Allah akan membalasnya. Itulah janji Allah kepada umat-umatnya. Walaupun kita berbuat kebaikan itu hanya sekecil-kecilnya, akan tetap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar. Salah satu contohnya ketika kita berada di jalan, kita menyingkirkan batu saja untuk menghindari supaya tidak terjadinya kecelakaan, itu sudah menjadi nilai ibadah kepada kita. Itu sudah menjadi amal baik kepada kita. Itu hanya contoh kecil saja, Allah tetap membalasnya. Apalagi kita berbuat kebaikan lebih besar daripada itu, maka kita pun mendapatkan sesuatu balasan yang lebih besar daripada apa yang telah kita buat. Maka dalam berbuat kebaikan jangan terlalu berpikir-pikir, jangan terlalu kita berpikir untuk melakukan ini, melakukan itu. Selagi itu memang bernilai kebaikan kepada kita, kepada masyarakat, kepada siapapun itu, maka lakukanlah. Jangan berpikir orang lain dulu melakukan baru kita. Ini prinsip yang salah dalam hidup ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada masa kita bahagia, ada masa kita sedih. Di balik kebahagiaan kita ini, kita tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik kita sedih, kita tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ujiannya? Kan itu menjadi pertanyaan kita. Kenapa ketika kita bahagia itu tetap ujian kepada kita? Kenapa ketika kita sedih itu tetap ujian kepada kita? Maka kalaulah kita bahagia karena sesuatu yang kita miliki, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai ujian juga kepada kita. Kalau kita sedih, ada masalah, ada musibah yang menimpa kita, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala juga. Lantas apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan dua hal ini, salah satu dari diantaranya? Maka kita perlu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik kita bahagia, baik kita sedih, baik kita setengah bahagia, setengah sedih. Supaya apa? Supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan ujian, ketika kita diberikan kebahagiaan, itu hanya titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kita bawa ketika kita meninggal nanti. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita mendapatkan masalah, jangan di situ kita baru mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bahagia, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi ketika kita senang atau sedih, kita baru ingat kepada Allah. Bahagia kita lupa kepada Allah, sedih kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang salah dalam hidup. Dalam kondisi apapun kita harus selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita maunya ketika kita susah aja kita menghadap kepada Allah. Ketika kita bahagia kita lupa. Siapa yang telah memberikan kebahagiaan itu? Siapa yang telah melimpahkan nikmat-nikmat di kehidupan kita ini? Tetapi kita ketika mendapatkan masalah, mendapatkan musibah, berbagai pikiran seujung kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan terungkapkan dari mulut kita. Ketika kita dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita berpikir begitu jahatnya Allah kepada kita. Begitu tidak sayangnya Tuhan kita kepada kita. Begitu pilih kasihnya Allah kepada kita. Padahal kita tidak tahu apa yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sesuaikah dengan apa yang kita minta kepada Allah. Maka kalau kamu mau diangkat derajat kamu, maka dekati dulu Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa dipungkiri, dalam kehidupan pun seperti itu. Di dalam kehidupan ini kalau kita mau naik jabatan, kita harus mendekati atasan. Kalau kita mau diberikan pekerjaan, kita harus ada orang dalam. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau diangkat derajatnya, maka dekati dulu Tuhan kita. Kalau kita mau diberikan rezeki yang berlimpah, dekati dulu Tuhan kita. Itu harus kita jadikan menjadi sebuah pelajaran. Kita ambil contoh-contoh apa yang telah terjadi di muka bumi ini. Kita mau naik gaji, kita harus cari muka dulu di hadapan bos kita. Kita harus cari muka di hadapan mandor kita. Supaya apa? Supaya gaji kita dinaikkan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ketika berhadapan kepada manusia baru kita cari muka, ketika berhadapan kepada Tuhan tidak mau tahu? Maka dari itu ketika engkau punya musibah, Allah pun tidak mau tahu tentang dirimu. Apa yang kau pikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan terjadi terhadap dirimu. Kalau kita seujung kepada Allah, seujung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu pilih kasih kepada kita, bahwasanya Allah itu jahat kepada kita, maka itulah yang terjadi kepada kita. Tapi kalau kita senantiasa, walaupun kita bahagia, walaupun kita susah, senantiasa selalu ingat kepada Allah, berhusnudzon bahwasanya ini adalah salah satu ujian, mungkin dari sini ada jalan keluarnya. Kan begitu. Kenapa sih ketika kita berhadapan kepada manusia kita selalu menunduk? Untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kenapa ketika kita berhadapan kepada pejabat-pejabat, berhadapan kepada gubernur, wali kota, bupati dan segala macam, kita harus patuh-patuh? Tapi kenapa ketika berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak mau tahu? Kenapa coba? Padahal yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita di hadapan manusia begitu takutnya kita. Di hadapan Allah begitu sepelenya kita. Maka inilah harus sebagai renungan kepada kita, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus menjadi sebuah landasan kepada kita bahwasanya senantiasalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berada di titik yang paling rendah, mau di titik yang paling rendah, mau di titik yang paling atas, senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau sukses, itu dimulai dari kita sendiri. Kalau kita mau hancur, itu dimulai kita sendiri juga. Maka
Maka begitu banyaknya orang yang kena musibah, orang yang kena masalah, selalu datang masalah-masalah di dalam kehidupan dia. Itu karena apa? Ketika datang masalah menimpa dia, satu masalah menimpa dia, dia berseujung kepada Yang Maha Kuasa. Bukannya dia mencari jalan keluar, tetapi berseujung dulu. Maka Allah tambah masalah dia. Ingatkah engkau kepadaku? Tetapi tidak ingat juga. Maka itu kita perlunya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita seujun, begitulah yang akan datang. Selalu kita berpikir, berprasangka buruk. Kenapa dia kehidupannya enak-enak aja? Kenapa hidupnya bahagia? Anaknya bahagia, istrinya bahagia. Kenapa tidak aku yang seperti itu? Pertanyaannya sesuai tidak? Apa yang telah kita perbuat kepada Allah sesuai tidak? Walaupun kita lihat orang yang jarang beribadah, yang jarang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu banyak hartanya, banyak duitnya, itu hanya ujian bagi dia. Mungkin di dunia itu aja dinikmati, nanti mati siksaan yang ada. Maka Allah turunkan semua rezeki-rezeki dia di dunia ini. Allah turunkan, silahkan kau nikmatilah semasa hidupmu. Tapi nanti ketika dia sudah meninggal, disitulah baru mendapatkan pembalasan. Jadi kita tidak ada gunanya kita iri dengki segala macam kepada orang-orang. Biarkanlah. Mau dia sukses, mau dia apa, biarkan. Kita lakukan apa yang kita inginkan, dengan digaris bawahi tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya ada yang melindungi kita. Coba, bagaimana kita bisa aman-aman saja hidup di dunia ini, sedangkan kepada Tuhan saja pun tidak takut lagi. Coba, manusia Tuhan saja tidak takut lagi. Sekarang yang ditakuti banyak manusia adalah setan, jin, apalagi bos, apalagi pengusaha, gubernur. Itu yang ditakuti manusia sekarang. Tuhan tidak lagi. Maka inilah lucunya manusia-manusia sekarang. Tidak menakuti Yang Maha Kuasa, tetapi menakuti penciptaannya. Semoga kita terjauh dari golongan-golongan orang yang seperti ini. Kita senantiasa merenungi apa yang telah kita buat. Semoga kita tidak terjerumus di dalam golongan ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada intinya yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, berbuat baiklah walaupun kita belum baik, beramallah walaupun kita belum memiliki apa yang kita inginkan, bersedekahlah walaupun kita memiliki harta yang pas-pasan. Supaya apa? Supaya senantiasa kita mendapatkan hidup yang bahagia. Ada dia, terkadang dia orang kaya, tapi hidupnya banyak pikiran. Kenapa? Penyakit, segala penyakit datang kepada dia, sehingga menikmati makanan-makanan yang enak pun nggak bisa. Banyak orang-orang kaya yang di kota, dia banyak hartanya, tapi apa? Makanan dia sehari-hari tetap daun ubi, ikan asin. Kenapa? Karena kena penyakit gula. Apalagi gunanya, udah Allah cabut nikmat makan itu dari dia. Apa coba? Ada orang kaya yang banyak hartanya tapi sudah cacat, rabun matanya. Akhirnya apa? Ditipu oleh karyawan-karyawannya. Tapi kita tidak menginginkan seperti ini terjadi kepada kita. Maka pertama, kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita baik, lingkungan kita pun akan baik kepada kita. Tapi kalau kita jahat, siapa yang mau baik sama kita? Coba. Logikanya aja, kalau ada begal yang menghantam satu korban dan ketahuan di kalangan masyarakat, itu tetap dihantam, tidak ada cerita.
Beramai-ramai itu masyarakat menumbuk-numbui dia. Itulah salah satu contoh bahwasanya kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Jadi nggak ada gunanya kita berbuat kejahatan, berbuat iri dengki, nggak ada. Kalau kita iri kepada orang, orang pun iri kepada kita. Kalau kita mengurusi urusan orang, orang pun akan selalu mengurusi urusan kita. Yang penting selagi kita melakukan yang baik, lakukan. Selagi itu tidak merugikan lingkungan kita, lakukan. Jangan berpikir karena ada Allah Pak yang melindungi kita. Kita percaya kita akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa menjadi ilmu yang berkah kepada kita, terkhususnya kepada diri saya sendiri. Semoga ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah engkau mau hidupmu bahagia, hidupmu berjalan lancar, hidupmu berjalan dengan jalan yang telah diridhoi oleh Allah, maka ingatlah engkau adalah ciptaannya, maka kembali kepada penciptanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma izal islam wal muslimin wa ajilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muhayyidin wa ahlil kafarata wal mubtadi'ah waz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yardikum wa la zikrullahi akbar. Aqimussalah.